Suara di sana sudah ada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ayuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Kajian kita pada sore hari ini membahas tentang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dalailuha. Perkara cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan hal yang sangat mendasar di dalam Islam. Hal pokok yang sangat dasar. Bahkan ini merupakan salah satu pokok di antara pokok-pokok ajaran Islam. Maka seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar manakala dia tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia mendahulukan cintanya kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, entah itu orang tuanya, entah itu anak-anaknya, ataupun dunia yang dia miliki. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 24, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Rasul kepada mereka, kepada manusia, in kana aba'ukum wa abna'ukum, jikalau orang tua kalian dan anak-anak kalian, juga saudara-saudara kalian, wa ikhwanukum wa azwajukum, ataupun pasangan kalian, suami kalian ataupun istri kalian, wa ashiratukum, keluarga besar kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, juga perniagaan, bisnis yang kalian khawatir akan rugi, wa masakinu tardawnaha, begitu pula tempat-tempat tinggal yang kalian merasa nyaman, ridho berada di dalamnya, senang berada di dalamnya. Kalau semua itu ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih, kalian lebih mencintai hal-hal tadi daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka fatarabbasu, maka tunggulah. Tunggu apa? Hatta ya'tiyallahu bi amrih, tunggu sampai Allah menetapkan ketetapannya.
Ini adalah ancaman, ultimatum dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendahulukan cintanya kepada hal-hal tadi, melebihi cintanya kepada Allah dan kepada Rasulullah, juga berjihad di jalannya, maka mereka diancam, siap-siap akan mendapatkan kebinasaan, waliyadzubillah. Kemudian di akhir ayat Allah stempel mereka, Allah sebut mereka sebagai orang apa? Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Orang-orang yang mendahulukan kecintaannya kepada tadi, bapaknya, anak-anaknya, pasangan hidupnya, hartanya, bisnisnya, rumah dan tempat tinggalnya, lebih mereka cintai. Di akhir ayat ini disebut sebagai orang-orang apa? Orang-orang fasik, waliyadzubillah. Al-Qadi Iyad rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, fakafa bihada haddan wa tanbihan wa dilalatan wa hujjatan ala ilzami mahabbatihi wa wujubi fardiha wa idami khatariha wa istihqaqihi laha sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini sudah cukup sebagai penegas, pendorong, juga sebagai ancaman, mengingatkan kita semua tentang pentingnya, tentang wajibnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk mencintai beliau dan mengagungkan atau memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang sangat penting. Karena Allah mengancam kebinasaan, kehancuran kepada orang-orang yang mendahulukan kecintaannya kepada dunia tadi melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dan juga cinta kepada jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk didahulukan. Bagi orang-orang yang beriman, mendahulukan Nabi itu lebih utama daripada mendahulukan kepentingan dan cinta ataupun urusan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam harus lebih diutamakan, harus didahulukan. Adapun hadis yang menjelaskan tentang wajibnya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada siapapun manusia di atas muka bumi ini, maka ada banyak hadis, dan diantaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku, kata Nabi, melebihi cintanya kepada orang tuanya, cintanya kepada anak-anaknya, bahkan melebihi cintanya kepada seluruh manusia. Kalau dia mencintai selain Nabi di antara manusia yang ada di atas muka bumi melebihi kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti ada masalah dengan keimanannya. Bahkan bisa menyebabkan seseorang rusak keimanannya. Kalau dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang
dia miliki sesungguh dengan bersungguh-sungguh, tapi belum sempurna. Ada sifat manusiawinya, dia ingin menunjukkan atau ingin mendahulukan dirinya karena ketidaktahuannya atau karena dia belum mampu, maka bisa jadi dia tidak rusak imannya, tapi tidak sempurna keimanannya. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersama Umar radhiyallahu taala anhu, dan Nabi memegang tangan Umar. Beliau berjalan, kemudian Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "La anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Sungguh ya Rasulullah, demi Allah, Anda sangat saya cintai melebihi apapun, maksudnya melebihi siapapun di antara manusia, kecuali diri saya sendiri. Artinya dia sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau letakkan cintanya kepada Nabi nomor berapa? Nomor dua. Yang nomor satu siapa? Cintanya kepada dirinya sendiri. Orang menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dicintai, tapi nomor dua, itu saja tidak cukup. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Ay hatta min nafsik. Tidak wahai Umar, kalau engkau ingin imanmu sempurna, maka konsekuensinya engkau harus menjadikan kecintaanmu kepada diriku melebihi kecintaanmu pada siapapun, bahkan melebihi cintamu kepada dirimu wahai Umar. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Fa innahu al-an wallahi la anta ahabba ilayya min nafsi." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Al-ana ya Umar." Kemudian setelah itu, setelah beliau tahu bahwasanya seharusnya yang didahulukan adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, maka Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Sesungguhnya sekarang wahai Rasul, engkau lebih aku cintai, bahkan melebihi cintaku kepada diriku sendiri." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Al-an ya Umar." Sekarang baru benar wahai Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya. Sebelum kita melanjutkan tanda-tanda atau ciri yang dapat nampak karena cinta ini urusan hati, tapi dampaknya, efeknya bisa kelihatan dari sikap dan perilaku seseorang. Cinta ini di dalam hati, tetapi dampak dari cinta tadi itu bisa dilihat dari perilaku dan sikap manusia. Orang mengatakan cinta, ya, tetapi dia tidak melakukan hal yang dicintai oleh orang yang dicintainya, maka ini dusta. "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, fa innal muhibba liman ahabba muti'u." Seandainya cintamu itu benar-benar cinta yang tulus, cinta yang sejati, maka pasti engkau akan menaati, mengikuti apa yang diinginkan oleh orang yang engkau cintai. Karena orang yang mencintai, ciri utamanya dia akan mengikuti atau taat pada yang dicintai. Tadi kita sudah jelaskan di awal bahwasanya kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus lebih utama, harus lebih didahulukan, bahkan lebih dari kecintaan kita kepada kedua orang tua kita.
Manusia yang antum lihat secara langsung, yang paling berjasa kepada antum siapa? Siapa? Orang tua antum yang paling berjasa. Yang antum lihat secara langsung, ya. Antum bertemu dengan mereka, hidup bersama mereka, dari antum tidak punya, tidak tahu apa-apa, ya, tidak bisa apa-apa, ya. Mereka, ya, merawat, menjaga, ya. Dan tentunya sebelumnya melahirkan antum, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan antum untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan perintah yang sangat tegas. Bahkan Allah sandingkan perintah tersebut dengan perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan, memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan Allah perintahkan kalian agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini perintah yang sangat agung, yang kalau ditinggalkan maka seseorang berdosa dengan dosa yang sangat besar. Meskipun demikian, tetapi kecintaan kita, ketaatan kita, dan sikap kita kepada orang tua kita, baiknya kita kepada orang tua kita, tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Nabi. Tetap cinta kita kepada Nabi SAW harus terlebih dahulu, harus di nomor satukan di antara manusia yang ada di atas muka bumi ini. Pertanyaannya, mengapa demikian? Kenapa harus Nabi lebih dulu? Kenapa? Ada yang tahu? Kita pernah bertemu Nabi atau tidak? Tidak pernah. Tapi kita harus mencintai beliau dengan cinta yang paling utama, melebihi cinta kita kepada siapapun manusia di atas muka bumi ini. Ini bukan hal yang gampang. Kalau sekedar diucapkan mudah, tetapi untuk mempraktekkan cinta tadi, membuktikan cinta tadi, maka harus dengan perjuangan. Pertama, orang biasa mencintai orang lain karena apa? Karena melihat orang tadi baik atau buruk? Baik, karena kebaikan, karena jasa yang dia lakukan, atau karena kita melihat dia baik. Anak-anak muda sekarang entah cintanya sebatas ikut-ikutan, tapi banyak yang ngefan. Ngefan dengan siapa? Ngefan dengan pemain bola, ngefan dengan bintang atau artis, ya, boy band, ya, atau yang lainnya, wali'udzubillah. Ya, kenapa? Karena menurut pandangan mereka yang tentu ini keliru, ya, orang-orang yang mereka idolakan tadi baik, padahal mereka sangat tidak baik. Kecuali kalau, ya, mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Tapi menurut anak-anak sekarang, yang hebat, yang bagus itu artis, ya, yang bagus itu ini itu, ya. Maka ini tentu tidak tepat. Dan anak-anak kita atau generasi muda pada zaman ini, terkadang kita dapati mereka bahkan tidak mengenal nabinya, tidak mengenal apa-apa yang dicintai oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih kenal pemain bola, apa makanan kesukaannya, bagaimana, ya, pakaiannya, bagaimana dia selebrasi kalau cetak gol, bahkan diikuti. Sebagian orang tulis nama pemain bola di belakang namanya, ada yang dikasih nama Ahmad, sudah bagus-bagus sama bapaknya, ditambah Ahmad Dino, tinggal ditambah Saurus. Bahaya. Nama yang baik dikasih orang tua Ahmad, ditambah Dino, karena
bintang yang dia gemari adalah siapa? Ada namanya mungkin di Andino. Jangan dipraktekkan, itu salah ya ikhwan. Jangan yang salah Ustaz ceritakan terus antum catat, wah bagus ini, ide baru ini. Nah, itu disampaikan supaya antum tahu salah dan jangan diikuti. Ya. Jangan sampai rumah malah ya, Pak, nama saya ini tambah sedikit dulu kah? Ya. Tambah apa gitu ya. Tidak boleh ya. Taib, kembali ke pertanyaan tadi, mengapa kita harus mencintai Nabi SAW melebihi siapapun? Karena kalau kita melihat memang jasa Nabi SAW tidak bisa ya dibandingkan dengan jasa siapapun, bahkan seluruh manusia kepada kita. Semua kebaikan yang kita lakukan yang sampai kepada kita, sebabnya adalah atas izin Allah, kemudian dakwah Nabi SAW. Nabi yang mengenalkan kita kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah. Nabi yang mengenalkan kita tentang Islam, hidayah, taufik, tauhid, beribadah hanya kepada Allah. Itu melalui perantara Nabi SAW. Di dunia, kebaikan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita bisa menyembah Allah, tapi perantaranya adalah melalui Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keji. Beliau SAW adalah manusia yang sangat mulia, yang paling mulia di atas muka bumi ini. Tidak ada manusia yang lebih mulia dari beliau SAW, dari sisi nasab, dari sisi keturunan. Beliau adalah manusia yang paling mulia. Dari keturunan Ismail alaihissalam dipilihlah Kinanah. Dari Kinanah Allah pilih Banu Hashim. Dari Banu Hashim dari Quraisy, dari Quraisy Banu Hashim, dan dari Banu Hashim Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling baik, paling mulia nasabnya. Dan orang-orang di zaman itu semuanya mengakuinya. Tetapi karena beliau menginginkan kebaikan untuk kita semua, agar kita mengenal Allah, agar kita bisa beribadah hanya kepada Allah, beliau dituduh sebagai tukang sihir, beliau dituduh sebagai orang gila, beliau dimusuhi, bahkan ketika ibadah ditindis, ditumpuk dengan kotoran onta. Antum bisa bayangkan kalau habis Idul Adha itu antum ya, kotoran sapi yang begitu besar diangkat, antum sholat ditumpukkan. Ini onta. Bukan hanya itu saja, beliau beberapa kali terluka ketika beliau berdakwah di kota Taif, dilempari. Bahkan mereka sengaja mengumpulkan anak-anak, dikasih batu ya, dilempari oleh anak-anak, supaya dikesankan bahwasanya yang dilempari ini adalah orang yang rendah, orang gila memang dilempari oleh anak-anak. Dan semua itu beliau bersabar atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ingin umat ini, ingin manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisinya ketika Nabi terluka, kemudian datang dua orang malaikat, atau datang malaikat yang ditugaskan untuk menjaga gunung, Malakul Jabal, kemudian menghampiri Nabi SAW. Malaikat gunung tadi ya, gunungnya yang dua, bukan malaikatnya, malaikatnya satu. Kemudian menghampiri Nabi dan bertanya kepada Nabi SAW bahwasanya dia telah diperintahkan oleh Allah agar melaksanakan apa perintahmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau berkehendak, kalau engkau mau, saya bisa mengangkat dua gunung ini untuk saya timpakan kepada penduduk Taif. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah oh ya, kasih habis sudah? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun telah dilukai, dihina, direndahkan, beliau masih menginginkan kebaikan dari umat ini. Beliau ingin dari keturunan orang-orang yang belum menerima dakwah ini
di kemudian hari akan lahir keturunan mereka yang mereka semua menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja. Coba kalau Nabi begitu ada sedikit orang yang ada gangguan, orang yang memusuhi orang-orang kufar semuanya, Nabi bilang binasakan mereka. Kalau Nabi minta kepada Allah untuk membinasakan mereka, bisa atau tidak? Bisa. Bahkan Nabi SAW tidak meminta untuk membinasakan mereka. Minta agar umat ini yang belum kenal kebenaran, belum kenal Islam, agar mereka tahu menerima Islam, agar mereka bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua kebaikan yang akan mengantarkan seorang hamba ke surganya Allah, Nabi SAW adalah jalannya, dan Nabi akan mendapatkan kebaikan dari semua itu. Bukan berarti Nabi butuh kita, tidak. Tapi karena sayangnya Nabi kepada kita. Azizun alaikum ma'anittum bil mu'minina raufur rahim. Kalau umat ini tertimpa kesulitan, tidak mau bertauhid, tidak mau menyembah Allah, malah melakukan kesyirikan, itu perkara yang sangat membuat beliau bersedih. Dan beliau sangat sayang kepada umat ini. Dalam hadis yang sahih disebutkan nanti di hari kiamat, yang antum semua hafal dan tahu bagaimana kondisi kiamat yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Begitu dahsyatnya hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idin sya'nun yughnih. Saking dahsyatnya hari kiamat, seorang lari dari saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Bukan hanya saudaranya, bahkan ibu dan bapaknya dia tinggalkan, dia lari. Bukan hanya ibu dan bapaknya, istrinya, anaknya juga dia tinggalkan. Likulli imri'in yawma idin sya'nu yughnih. Karena dahsyatnya hari kiamat membuat orang lupa dengan yang lain. Mereka semua sibuk dengan dirinya sendiri. Lupa, benar-benar lupa. Coba antum bisa membayangkan bagaimana kondisi kiamat yang begitu dahsyat. Gempa bumi yang kecil saja, yang itu hanya beberapa detik, ya, kalau dibandingkan dengan dahsyatnya goncangan hari kiamat, tidak ada seberapanya. Gempa bumi saja sering kita dengar ada orang yang dia lupa anak istrinya, lari duluan, ya. Dan hari kiamat tidak bisa dibayangkan, begitu sangat mengerikan, ya. Orang yang ibu-ibu yang begitu sayang dengan anaknya, yang sedang menyusui anaknya, dia lupa anaknya. Ibu-ibu yang sedang hamil, gugur semuanya. Kondisi yang sangat mengerikan. Semuanya tidak bisa dibayangkan, ya, dan sangat mengerikan, waliyadzubillah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan mereka setelah itu, setelah mereka semua mati, dibangkitkan dari kubur semuanya, dan Nabi SAW yang pertama dibangkitkan. Setelah itu dikumpulkanlah mereka di padang mahsyar yang begitu sangat menegangkan. Di padang mahsyar, di saat bumi semuanya rata, bumi diratakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada lagi tempat untuk bernaung, tempat untuk berteduh, kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah yang sudah kita bangun, yang sudah kita pasangin AC, semuanya dingin selama ini, nggak ada lagi. Kendaraan yang nyaman kita duduk di dalamnya sudah tidak ada semuanya. Semua orang dibangkitkan dalam kondisi yang sama. Tidak ada yang berpakaian, tidak ada yang menggunakan alas kaki ataupun penutup kepala, bahkan belum dikhitan. Tapi jangan berpikir bahwa berarti orang baku lihat, tidak. Karena begitu dahsyatnya hari itu,
Orang tidak ada lagi berpikir hal tersebut. Semuanya memikirkan dirinya dalam kondisi yang begitu dahsyat, kondisi yang begitu mengerikan. Orang ada yang sampai digenangi oleh bukan air banjir yang ada di depan pondok antum, bukan, tapi air keringat. Ada yang digenangi keringat, tenggelam keringatnya sampai menggenangi mata kakinya. Ada yang sampai betisnya, ada yang sampai lututnya, sampai pusatnya, sampai perutnya, dadanya, dan seterusnya, bahkan tenggelam sesuai dengan amalannya. Kondisi yang sangat dahsyat. Orang gak mati lagi pada saat itu, sudah dibangkitkan dari kematian. Dan kondisi matahari didekatkan dengan jarak hanya 1 mil. Antum sekarang matahari yang jauh di sana, ya. Orang antum jalan keliling pondok saja siang-siang, berkeringat atau tidak? Berkeringat. Apalagi kalau dalam kondisi seperti itu, tidak bisa berteduh, nggak ada tempat berteduh. Orang kepayahan semuanya, dan mereka ingin itu baru menunggu untuk bisa, untuk kapan Allah menegakkan pengadilan. Masih menunggu. Belum ini mana surga atau neraka. Ini proses yang sangat panjang. Maka mereka dalam kondisi yang sangat kepayahan, mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam, meminta kepada Nabi Adam alaihissalam agar memberi syafaat kepada umat ini, kepada manusia seluruhnya, supaya Allah segera menegakkan pengadilan di yaumil akhir. Bukan supaya masuk surga semua, bukan, supaya ditegakkan pengadilan. Karena masa menunggu yang sangat lama dan kondisi yang sangat payah. Maka ternyata Adam mengatakan, nafsi, nafsi, diriku sendiri, saya dulu pernah berbuat dosa, ya, saya malu kepada Allah. Padahal Allah sudah mengampuninya. Tapi memang semua nabi tidak mampu memberi syafaat di kondisi ini. Ini yang disebut dengan syafaatul udma, yang semua orang, ya, mendapatkan syafaat agar Allah Subhanahu wa taala menghakimi mereka. Datanglah mereka kepada Nabi Nuh, kepada nabi-nabi setelah mereka, setelah Nuh dan Adam alaihi wassalam, sampai kepada Nabi Isa alaihi salam, semuanya tidak bisa. Semua mengatakan nafsi, nafsi, saya telah melakukan ini dan itu, saya melakukan ini dahulu, saya malu kepada Rabbku. Kecuali Nabi Isa alaihi salam, beliau tidak mengatakan, beliau hanya mengarahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy-Nya Allah, di bawah arsy-Nya Ar-Rahman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian yang nanti baru akan diajarkan kepada beliau pada saat itu. Kemudian disampaikan atau dikatakan kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, irfa sal tu'ta wa shfa tushaffa. Wahai Rasul, bangkitlah, mintalah maka permintaanmu akan diberikan. Berilah syafaat maka syafaatmu akan dikabulkan. Maka apa yang beliau katakan? Apa yang beliau katakan? Ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku. Kita bahkan tidak pernah bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita pada saat itu bahkan lupa dengan kita. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat kita sebagai umatnya. Tatkala semua orang memikirkan dirinya sendiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengingat umatnya. Maka tidak heran manakala kita harus mencintai beliau melebihi bahkan cinta kita kepada diri kita sendiri. Begitu besarnya jasa beliau sallallahu alaihi wasallam, betapa agung dan mulianya beliau sallallahu alaihi wasallam.
Dan semoga kita termasuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau dan kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin. Lantas sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam dan kita ingin menjadi bagian dari umat beliau yang akan berbahagia dengan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus kita lakukan? Apakah cukup kita mengatakan uhibbu Rasulullah, I love Rasulullah, saya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terus selesai? Atau seperti yang dilakukan sebagian orang mencukupkan dengan membuat nyanyian-nyanyian, lagu-lagu untuk memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sungguh bukan yang demikian yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar mencintai Nabi dengan cinta yang benar, lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, maka kita akan ikut, nurut, taat kepada apa yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berusaha membuktikan cinta kita dengan sesuatu yang tidak dicintai oleh Nabi. Atau bahkan mungkin sebagian orang mencintai Nabi dan ingin membuktikannya dengan sesuai syahwatnya, keinginannya. Ada orang yang katanya mencintai Nabi ya dengan membuat majelis berkumpul salawat, tapi ternyata salawat isinya joget-joget, campur baur laki-laki perempuan, waliyadzubillah. Apakah ini yang dikatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Bukan hanya sekedar joget-joget saja, bahkan diiringi dengan musik dan hal-hal yang naudzubillah, kita atau orang yang masih orang awam yang fitrahnya masih benar itu pun akan sangat malu bagaimana kita mengatakan cinta kepada Nabi lantas melakukan hal-hal seperti itu. Para ulama menyebutkan beberapa hal yang harus, atau sebenarnya banyak yang harus kita lakukan untuk membuktikan cinta kepada Nabi tersebut sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan beberapa yang mungkin kita sebutkan di waktu yang ada. Yang pertama adalah membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuliakannya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath ayat yang ke-9, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Rasul sebagai saksi, pembawa kabar gembira dan juga peringatan. Untuk apa? Litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tu'azziruh, kalian membela, menguatkan, mengokohkan, dan tuwakiruh, memuliakannya, memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, at-ta'zir ismun jami'un linasrihi wa ta'yidihi wa man'ihi min kulli ma yu'dih. Yang dimaksud dengan ta'zir ini mencakup segala hal untuk membela, mengokohkan, menguatkan, mendukung dan menjaga, membentengi beliau sallallahu alaihi wasallam dari segala hal yang dapat mengganggu beliau sallallahu alaihi wasallam. Wat tawqir ismun jami'un likulli ma fihi sakinatun wa tuma'ninatun minal ijlali wal ikram wa an
yu'amila minat tashrif wat takrim wat ta'dim bima yasunuhu an kulli ma yukhrijuhu an haddil waqar. Ringkasnya, mengagungkan atau memuliakan itu adalah mencakup semua hal yang di situ ada ketenangan, tuma'ninah, yang tujuannya adalah untuk memuliakan dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa iya orang bersolawat terus joget-joget itu memuliakan Nabi? Bersolawat sambil diiringi dengan musik dangdut. Bahkan terjadi campur baur laki-laki dan perempuan. Bahkan ada yang sambil minum khamar, naudzubillah, dan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Kita diperintahkan untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemuliaan yang semestinya. Tidak boleh melampaui batas sampai kepada gulu, berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan, Nabi juga tidak menginginkan. Ada orang yang menyanjung-nyanjung Nabi melebihi dengan batas atau hal yang semestinya. Bahkan memuji Nabi, mengatakan di antara ilmunya Nabi adalah ilmu tentang Lauhul Mahfud. Ini sudah melampaui batas, gulu. Dan Nabi SAW mengatakan, la tatruni kama atratan nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian mengagung-agungkanku berlebih-lebihan sampai seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasara kepada Isa bin Maryam. Inna ma'ana Abdullahi wa rasuluh faqulu Abdullahi wa rasuluh. Nabi mengatakan, saya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka katakan hamba Allah dan Rasulnya. Jangan seperti orang-orang yang mengagungkan Nabinya berlebihan sampai dianggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan, waliyahudzubillah. Kemudian yang berikutnya, takzir dan taukir ini bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, bukti cinta kepada Nabi dilihat dengan apa? Takzir dan taukir tadi. Takzir itu membela, menguatkan, melindungi. Adapun taukir memuliakan, mengagungkan. Dan dua hal ini bisa dilihat indikasinya dari beberapa hal. Yang pertama, orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang mengangkat suara melebihi suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian meninggikan suara kalian melebihi suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh orang-orang yang beriman mengangkat suara melebihi suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau berteriak-teriak mengeraskan suara seperti kalau bicara dengan temannya. Kadang kalau kita berbicara dengan teman sendiri, apalagi kalau sudah sampai diskusi kemudian debat, angkat suara. Temannya ada suaranya mungkin berapa oktav bukan ini, desibel ya. Berapa desibel dia kasih naik lagi, atau kalau suara tinggi-tinggian naik sekian oktav. Dia nggak mau kalah. Dengan Nabi tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Resikonya, konsekuensinya sangat berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan sampai amalan kalian semuanya sirna dan kalian enggak sadar. Karena ketika seorang mengangkat suaranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ini apakah dikatakan menghormati, memuliakan beliau? Tidak. Dan konsekuensinya sangat mengerikan, bisa menyebabkan amalannya sirna. Bahkan setelah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, para sahabat memahami ketika seseorang berada di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dia mengangkat suara keras-keras, tidak boleh meninggikan suaranya. Suatu ketika ada dua orang datang berziarah ke Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabi ala sahibihi afdalis salatu wa atamat taslim. Beliau ketika itu dua orang ini dia mengangkat suara. Kemudian ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar pun memerintahkan sahabatnya untuk memanggil dua orang tadi. Maka ditanya, "Min aina antuma?" Kalian berdua dari mana? Antum yang masih ngobrol dari mana asalnya? Kalau masih orang baru nggak tahu, itu dimaafkan. Tapi kalau ada yang cerita di majelis ilmu, dia talibul ilmi, kayaknya harus dimasukkan di sini. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika melihat ada dua orang yang mengangkat suara di masjid Nabi, dipanggil. Min aina antuma? Minat Taif. Ternyata orang dari Taif, jauh dari kota Nabi. Enggak tahu dia adabnya. Lau kuntuma min ahlil balad la auja'tukuma bid-darb. Seandainya kalian berdua ini dari penduduk Madinah, kalian dua sudah dapat palungku. Tapi karena orang luar dimaafkan. Ya Umar katakan la auja'tukuma bid-darb. Tapi karena orang luar maka dimaafkan, diperingatkan. Taib. Yang berikutnya, indikasi seseorang memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di sana coba antum yang pakai baju hitam, apa tadi yang pertama, akhi? Apa? Iya, perhatikan. Jangan ganggu teman antum. Teman antum mau perhatikan, antum ajak ngobrol. Ya. Nanti ngobrolnya, ya. Yang berikutnya adalah memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya semuanya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 57, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersalawat kepada Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi rahimahumallahu taala, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang paling bakhil, paling pelit adalah orang yang ketika aku disebutkan di sisinya, namaku disebutkan atau aku disebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang tadi tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tidak juga harus teriak-teriak, tidak juga harus keras. Apalagi kalau di majelis ilmu itu harus sallu ala nabi, teriak terus, yang itu enggak jadi kajian kita, Pak. Antum salawat masing-masing, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan lantas kita tidak mau bersalawat dikatakan bakhil? Dan ini sekaligus bantahan bagi orang-orang di luar sana yang mengatakan nabinya orang Islam itu berarti belum selamat. Kenapa harus didoakan terus oleh umatnya, salawat terus? Ya, ini adalah
anggapan yang batil dan keliru karena ketidakfahaman. Semoga mereka dapat hidayah Islam. Amin ya rabbal alamin. Kenapa dikatakan bakhil? Karena salawat ini sebenarnya yang paling membutuhkan adalah kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Orang yang bersolawat kepadaku satu salawat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pelit bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kita enggak bakhil? Apa kita enggak rugi? Kemudian yang berikutnya, kalau itu tadi hal-hal yang dari situ kita bisa melihat bahwasanya orang ini benar-benar membela Nabi dan memuliakan serta menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua hal tadi diantaranya. Maka perkara yang berikutnya, yang kedua, yang dari situ seseorang bisa dilihat bahwasanya dia benar-benar mencintai Nabi adalah adzabbu anhu wa an sunnatihi. Membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga membela sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat ke-8 menceritakan tentang orang-orang muhajirin, bahkan dari kalangan fuqara di antara mereka. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhrijuna min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Muhajirin rata-rata jadi miskin karena hartanya ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka dikeluarkan dari kota Mekah, diusir dari rumah-rumah mereka, dan harta-harta mereka ditahan, diambil oleh orang-orang kufar Quraisy. Mereka semua lakukan itu yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mengharapkan fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Dan mereka yang surunallaha wa rasulah. Mereka menolong, membela agama Allah, membela Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar, orang-orang yang shadiqun. Kemudian ayyuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum, membela sunnah, kalau membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun tetap bisa di zaman ini kalau ada orang yang menghina, ya kita akan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan sunnah beliau? Sunnah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi, maka kita harus semangat untuk mempelajari sunnah beliau, mempelajari syariat beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya serta mengajarkannya, menyebarkannya kepada umat. Ini bukti bahwasanya seseorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan belajar bersungguh-sungguh. Apalagi antum sebagai santri, itu adalah salah satu bukti antum cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita cukupkan saja dua hal tadi, ya. Atau tambah satu lagi, Afan. Tambah satu lagi. Di antara bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling utama adalah mengikuti sunnah beliau. Bukan hanya sekedar belajar tapi diamalkan. Meneladani beliau dalam kehidupan kita. Perkara tauhid, bagaimana kita mengimani tentang Allah, bagaimana kita memahami, ya,
atau mengimani bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa misalnya, seperti apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu alaihim beriman tentang Allah. Beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini termasuk bukti cinta kepada Nabi. Kemudian dalam hal ibadah, tidaklah kita beribadah dengan ibadah yang mahdhah kecuali harus melalui contoh dan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang diajarkan, dibawa, dicontohkan oleh Nabi, ambillah. Yang dilarang, tinggalkan. Dan Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Beliau juga memperingatkan kita agar jangan membuat-buat hal yang baru dalam urusan agama. Urusan dunia silahkan berinovasi sebaik mungkin. Anda mau buat kendaraan yang dulunya pakai bensin, sekarang pakai listrik, nanti entah pakai apa lagi, silahkan, tidak ada masalah. Anda nggak harus ikut Nabi atau para sahabat dulu harus naik onta, Anda. Ini urusan dunia, Pak. Urusan dunia. Dan jadi wasilah biasanya untuk urusan agama. Itu berbeda dengan urusan agama yang memang murni agama. Anda datang ke masjid naik motor, tidak apa-apa. Di masjid Anda ada AC-nya, ada speakernya, tidak ada masalah. Ini bukan perkara substansi agamanya. Ini hanyalah sarana. Tapi sholat Anda tidak bisa berinovasi. Anda tidak boleh berinovasi dalam masalah ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad." Orang yang membuat-buat tata cara kreasi baru dalam hal agama, tidak ada contoh perintahnya dari kami, tertolak. Maka bagaimana supaya kita tahu ini bagian agama yang kita tidak boleh berkreasi, atau ini adalah sarana? Ya belajar. Dalam hal sholat misalnya Nabi berpesan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita pernah lihat sholatnya Nabi enggak? Tidak. Siapa yang lihat Nabi sholat? Para sahabat. Dan sahabat menjelaskan dengan sangat detail, rinci, jelas, gamblang bagaimana sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Khudhu anni manasikakum," kata Nabi. Belajarlah dariku cara kalian menunaikan ibadah haji, manasik haji ataupun umrah. Maka tidak boleh kita menyelisih Nabi dalam hal-hal ibadah. Begitu juga yang tidak kalah penting dalam masalah akhlak. Orang mengira mencintai Nabi dibuktikan dengan mengikuti atau belajar akidah yang benar, ibadah yang benar cukup. Tidak, harus dilengkapi. Bagaimana kita berakhlak? Bagaimana akhlaknya Nabi? Nabi adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Dan engkau wahai Rasul sungguh berada di atas akhlak yang agung. Kana khuluquhu Al-Quran. Maka seorang muslim yang benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berusaha menjadikan Nabi sebagai teladannya, mengikuti Nabi dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, juga muamalah. Orang yang mencintai Nabi, dia tahu kalau hutang itu harus dibayar, Pak. Hutang harus dibayar. Orang yang mencintai Nabi tahu kalau diberi amanah dia laksanakan. Kalau tidak, dia tidak paham bagaimana membuktikan cintanya kepada Nabi. Dan ternyata
ketika kita benar-benar mencintai Nabi dan membuktikan cinta itu dengan bukti yang benar, bukti yang valid, bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, maka balasannya adalah kelak di yaumil akhir kita dikumpulkan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang nanti di hari kiamat, di hari akhir akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Tapi ingat, cinta kepada Nabi adalah perkara yang agung, dan cinta itu harus dibuktikan, bukan hanya diucapkan dengan bibir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar mencintai beliau dan membuktikan cinta kita dengan hal-hal yang dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan hal-hal yang tidak dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh kita menyingkat subhanallahu wa ta'ala menjadi SWT? Kenapa antum singkat? Ya. Bahkan sebagian orang yang nggak paham, walaupun sebagian ulama mengatakan yang paling penting adalah saat mengucapkan kita baca dengan lengkap. Ya. Kalau orang menulis kadang cepat dulu, sebagian menulis dengan shod sallallahu alaihi wasallam, shod lam, itu maksudnya sallallahu alaihi wasallam atau shod saja. Tapi kalau baca harus sallallahu alaihi wasallam, baca harus subhanahu wa ta'ala, diucapkan lengkap, jangan diucapkan dengan SWT. Tidak ada. Makanya untuk menghindari hal tersebut yang terbaik adalah tidak disingkat. Ya, tulis lengkap. Ya. Sekarang juga antum nulis di mana? Kenapa pelit sekali? Antum sudah nggak pakai SMS yang dihitung per karakter, ya kan kalau nulis? Atau dulu lagi ada namanya Telegram, itu per huruf, per karakter juga mahal pula. Sekarang enggak. Apa susahnya menulis? Dan itu mengajarkan kepada yang lain, terutama yang belum tahu. Taib. Yang berikutnya pertanyaan masalah fikih. Kalau ada, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Kalau ada satu ember penuh dengan air bersih, kemudian ada percikan najis, mungkin percikan air seni, air kencing, apakah embernya berubah semua jadi najis? Kalau airnya banyak, ya, kemudian terkena najis yang sedikit, tidak mengubah, ada 3 kriteria: tidak berubah warna, aroma, ataupun rasanya, berarti tidak, ya, berarti tetap suci, ya. Jadi dilihat airnya itu, kenapa terkena najis kemudian berubah, yang awalnya jernih jadi berubah, ya, ke kuning-kuningan, berarti itu tidak suci, tidak boleh untuk mandi. Ya. Kalau ternyata dia tidak berubah warnanya, pas antum mau cium, kenapa baunya lain ini? Ada bau-bau lain, bau pesing mungkin, berarti tidak boleh. Ya. Ternyata dia nggak berubah warnanya, nggak berubah aromanya, tapi ketika antum rasa airnya yang dirasa, ya, bukan itunya, air, dia rasa lain. Ini biasa tidak asin, kenapa asin? Maka itu berarti sudah terkena najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Jelas? Jelas. Kalau airnya sedikit, ya jangan. Air 1 gayung baru ada netes, ini kemungkinan besar akan tercemar, terkontaminasi. Wallahu taala a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beramal jariah, jadikan harta kita lebih bermanfaat untuk dunia dan akhirat dengan membantu pembangunan Pondok Pesantren Cahaya Islam Papua.